Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Yansyah Helen. Saya mahasiswa dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Baiklah, yang sama kita hormati dan saya muliakan dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni Ibu Miskah Zulfa SPDI MA. Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tujuan saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas ulangan tengah semester daripada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Konsep Dasar Psikologi Pendidikan. Langsung saja, konsep dasar psikologi pendidikan yang pertama-tama akan kita bahas adalah pengertian daripada psikologi pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui secara etimologi, psikologi berasal dari kata psikis yang berarti jiwa atau napas hidup. Jadi secara etimologi, psikologi berarti jiwa atau napas hidup, dan logos atau ilmu. Dilihat dari arti kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jika kita mengacu pada salah satu syarat ilmu, yakni adanya objek yang dipelajari, maka tidaklah tepat jika kita mengartikan psikologi sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa, karena jiwa merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak bisa diamati secara langsung. Berkenan dengan objek psikologi ini, maka yang paling mungkin untuk diamati dan dikaji adalah manifestasi dari jiwa itu sendiri, yakni dalam bentuk perilaku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian, psikologi kiranya dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi saya ulangi lagi, dapat diartikan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Psikologi itu sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu psikologi umum atau yang biasa dikenal dengan istilah general psikologi yang mengkaji perilaku pada umumnya. Yang kedua, psikologi khusus yang mengkaji perilaku individu dalam situasi khusus, diantaranya psikologi perkembangan, yakni mengkaji perilaku individu yang berada dalam proses perkembangan mulai dari masa konsepsi sampai dengan akhir hayat. Yang kedua, ada psikologi kepribadian, yakni mengkaji perilaku individu khusus dilihat dari aspek-aspek kepribadiannya. Yang ketiga, ada psikologi klinis, mengkaji perilaku individu untuk keperluan penyembuhan, yakni tadi klinis. Selanjutnya, psikologi abnormal, mengkaji perilaku individu yang tergolong abnormal. Selanjutnya lagi ada psikologi industri, yakni mengkaji perilaku individu dalam kaitannya dengan dunia industri. Selanjutnya yang terakhir ada psikologi pendidikan. Nah, mengkaji perilaku individu dalam situasi pendidikan. Psikologi pendidikan ini ya banyak
eh, dipaparkan oleh beberapa ahli yang pakar. Menurut pakar adalah subdisiplin psikologi dan bukan psikologi itu sendiri. Salah satunya ini ada tokoh yang besar yaitu Arthur S. Reber, merupakan guru besar psikologi pada Brooklyn, University of New York City, University of British Columbia, Kanada, dan juga University of Eastern Australia. Dalam pandangan beliau, psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu pendidikan yang kaitannya dengan teori dan masalah pendidikan. Dan banyak lagi menurut beberapa ahli yang pakar. Namun kita lanjut saja pembahasan yang kedua, yakni tentang psikologi sebagai apa. Jadi banyak yang bertanya di masyarakat itu, psikologi pendidikan itu sebagai apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab atau menjelaskan sedikit yang saya pahami. Jadi psikologi pendidikan itu adalah sebagai suatu ilmu. Dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena di dalamnya telah memiliki kriteria suatu ilmu, yakni pertama, ontologis. Objek dari psikologi pendidikan adalah perilaku individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan, seperti peserta didik, pendidik, administrator, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pendidikan. Yang kedua ada apa lagi? Epistemologis, teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan dalil-dalil psikologi pendidikan dihasilkan berdasarkan upaya sistematis melalui sebagai studi longitudinal maupun studi cross seksional, baik secara pendekatan kualitatif dan pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Dan selanjutnya ada apa lagi? Yang ketiga ini adalah aksiologis, manfaat dari psikologi pendidikan, terutama yang paling utama sekali berkenaan dengan pencapaian efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Nah, dengan demikian psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta. Generalisasi dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Sumbangsi psikologi terhadap pendidikan sangatlah besar. Jadi ilmu psikologi pendidikan ini terhadap suatu pendidikan itu, yang namanya psikologi pendidikan itu menyumbang amatlah besar dalam proses pendidikan. Kegiatan pendidikan khususnya pada pendidikan formal seperti pengembangan kurikulum, proses belajar, proses pelajar dan belajar, sistem evaluasi dan layanan bimbingan dan konseling merupakan beberapa kegiatan utama dalam pendidikan yang di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari psikologi itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Segala kekurangan itu dari saya, segala
kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wassalamualaikum